Oke, murid-murid sekalian, selamat bertemu kembali di channel pembelajaran kita. Kali ini kita akan melanjutkan bahasan tentang sifat koligatif larutan bagian kedua. Kita mulai dengan tekanan osmotik. Jadi kalau tekanan osmotik itu rumusnya adalah MRT, di mana M ini berbeda dengan yang penurunan titik beku dan kenaikan titik didih. Di sini yang kita pakai adalah molaritas. Lalu R, tetapan gas ideal, ini mol per liter, ini yang 0,082 liter atmosfer per mol Kelvin. Lalu T, suhu dalam Kelvin. Sedangkan tekanan osmotiknya sendiri adalah dalam atmosfer. Oke, kita langsung lihat saja ke soalnya. Oke, ini soal pertama. Tentukan jumlah glukosa yang dibutuhkan untuk membuat 500 ml larutan glukosa dengan tekanan osmotik 1,23 atmosfer pada 27 derajat Celcius. Massa molekul relatif glukosa diberitahukan yaitu 180 gram per mol. Oke, dari rumusnya Pi sama dengan MRT. Untuk mendapatkan jumlah glukosa dalam hal ini massa, kita akan membutuhkan molaritasnya. Berarti kita hitung dari yang sudah diberitahukan, kita masukkan 1,23 sama dengan M kali 0,082 dikali suhunya 27 tambah 23 jadi 300. Atau M sama dengan 1,23 per 0,082 kali 300. Ini hasilnya adalah 0,05 molar. Karena molaritas itu adalah dari mol per volume, lihatkan di sini, maka molnya adalah molaritas kali volume. 0,05 dikali 500 ml kita jadikan liter. Molnya adalah 25 kali sulfat min 3 mol. Jadi massa glukosa itu 25 kali sulfat min 3 dikali 180 gram per mol. Atau hasilnya adalah 4,5 gram glukosa yang dibutuhkan. Jadi ini untuk yang tekanan osmotik. Berikutnya kita lanjutkan dengan sifat koligatif larutan pada larutan elektrolit. Oke, kita lanjutkan dengan sifat koligatif larutan elektrolit. Untuk larutan yang elektrolit, rumusnya harus kita ubah dengan memasukkan yang namanya faktor koreksi. Dan faktor koreksi ini juga punya nama, yaitu faktor Van Hoff. Kita simbolkan dengan I, dimana rumusnya adalah I sama dengan 1 tambah N-1 kali alfa. Dengan N ini adalah jumlah ion dalam elektrolit, sedangkan alfa adalah derajat ionisasi dari larutan elektrolit, dimana alfa ini untuk elektrolit kuat sama dengan 1, sementara untuk elektrolit lemah harusnya alfanya di antara 0 sampai 1. Lalu dengan masukkan faktor koreksinya, sifat koligatifnya delta TB sama dengan
KB kali M kali I delta F KF kali M kali I tekanan osmotik M R T I. Mungkin kalian bertanya, kenapa kalau yang tekanan uap jenuh, yang penurunan tekanan uap jenuh tepatnya kenapa tidak ada rumusnya yang larutan elektrolit? Itu kenapa kalau penurunan tekanan uap jenuh dia tidak mengalami perubahan rumus untuk yang larutan elektrolit, tapi fraksi molnya berubah, dimana X terlarut jadi kalau di fraksi mol zat larutnya, mol zat larutnya harus dikalikan I, sedangkan yang X larut atasnya tentu tidak berubah, tapi yang bawah keseluruhannya itu harus ditambah dengan yang mol larutnya dikalikan I. Jadi ini adalah pembahasan untuk yang larutan elektrolit. Kita lihat langsung ke soal-soalnya. Oke, ini soal kedua. Kita diminta menentukan titik didih dan titik beku larutan 0,1 mol barium nitrat dalam 500 gram air. Lalu kita diminta menentukan juga tekanan osmotiknya pada 27 derajat Celcius dengan menganggap volume larutan tidak berubah dari volume awal. Oke, kita langsung saja. Delta TB sama dengan KB kali M kali I. KB-nya yang kita pakai di sini ada air, jadi 0,52. Molalitasnya kita bisa hitung 0,1 mol per pelarutnya 0,5 kg, berarti 0,2 molal. 0,2 kali I nya itu adalah 1 tambah 3, karena BaNO3 ini berarti ini Ba2 plus dan NO3 minus 2 kali. Jadi ada 2 ion NO3 min dan 1 ion Ba2 plus, maka 1 tambah 3 kurang 1 ini N dikali 1. Alfanya 1 karena barium nitrat ini adalah elektrolit kuat. Jadi ini 3 kurang 1, 2 kali 1, 2 tambah 1, 3. Jadi ini 0,52 kali 0,2 kali 3. Jadi delta TB itu 0,312 derajat Celcius. TB aksennya berarti 100,312 derajat Celcius. Delta TF sama dengan KF kali M kali I. Berarti 1,86 dikali 0,2 dikali 3. Hasilnya adalah 1,116 derajat Celcius. Berarti TF aksennya adalah 0 dikurang ini berarti minus 1,116 derajat Celcius. Dan yang terakhir Pi sama dengan MRTI. Molaritasnya berarti 0,1 mol yang menggunakan petunjuk bahwa volume larutan tidak berubah dari volume awal. Berarti ini 500 gram itu kita anggap 500 mili, 0,5 liter kali 0,082 kali 300 kali 3. Ini hasilnya adalah 14,76 atmosfer. Jadi ini yang untuk menghitung sifat koligatif larutan pada yang larutan elektrolit. Di soal berikutnya kita lihat soal jenis seperti apa lagi yang bisa keluar dari yang sifat koligatif larutan elektrolit. Oke, soal nomor 3. Tentukan molalitas dan faktor Van Hoff untuk larutan-larutan berikut. Yang A, NaCl 5,85% massa, titik beku min 3,546 derajat Celcius.
Lalu yang B, CH3COH 3% W per W juga, titik beku min 0,98 derajat Celcius. Lalu kita diminta menentukan juga derajat ionisasinya untuk yang CH3COH. Oke, 5,85% W per W. Kalau kita gunakan yang seperti biasa, berarti itu 5,85 gram. Per NaCl 58,5 gram per mol per dibagi dengan 100 kurang 5,85 berarti 94,15 gram air kali 10 pangkat minus 3, karena harus kilogram seperti biasa. Ini adalah molalitasnya 1,06 molal. Lalu 1,06 kali 1,86 kali I itu sama dengan 3,546. Ini titik bekunya, berarti penurunannya adalah 0 minus ini, berarti 3,546. Lalu I nya kita bisa hitung dari situ, I nya adalah 1,8. Lalu yang B, molalitasnya 3%, berarti 3 gram per CH3COH. Kalian bisa hitung, itu adalah 60 gram per mol MR nya. Lalu dibagi dengan 97 kali 10 pangkat minus 3. Karena 3% berarti 3 gram CH3COH per 100 gram larutan, berarti airnya 100 kurang 3, 97 kali 10 pangkat minus 3 kg. Ini hasilnya. Molalitasnya itu adalah 50 per 97 molal. Lalu kita masukkan ke rumusnya, 97 kali 1,86 kali I sama dengan 0,98. I nya 1,02. Kalau kita masukkan ke rumus I, 1 tambah N-1, N nya berarti 2. CH3COH itu kita bisa jadi CH3CO- dan H+, 2 kurang 1 kali alfa sama dengan 1,02. Berarti satunya kita pindah ke sini, 0,02, 2 kurang 1, 1, berarti alfanya 0,02. Atau kalau dalam persen, berarti ini 2%. Jadi ini pembahasan untuk yang sifat koligatif larutan bagian kedua selesai sampai di sini. Seperti biasa, silahkan berikan like kalian jika kalian merasa lebih mengerti setelah menonton. Subscribe untuk tahu update-update selanjutnya. Dan berikan komentar kalian jika kalian merasa ada yang perlu diperbaiki atau ada yang perlu ditambahkan dari video ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu lagi di video yang berikutnya.